الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayukromo Palembang. Hari ini Ahad tanggal 15 Rajab 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 4 Januari 2026. Mari kita melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPD Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Kami himbau para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan sholat setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah, harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayukromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat asar berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawmuhu wa Muhammad amatis samawati wal ardh wa jalana min sari ahliha sufu wakum inna tasawwatu intama mis salat rabbi rabbika min syai'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أجرنا من النار 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 وأجرنا من النار وأجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الله 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 الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا وبارك اللهم لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بارك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في أموالنا وأنفسنا وأولادنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وكرم الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين من كل بلايا الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in khususan alif hadal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Segala puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan memasuki satu bab, yakni bab tentang menjaga lisan atau lidah. Hadis yang akan kita bahas pada sore ini, hadis yang pertama yang diriwayatkan melalui jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'min man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaihi. Hadis ini Bapak Ibu sekalian akan banyak kita temukan, hampir senada. Pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Ini hadis Bapak Ibu sekalian menunjukkan beberapa pemahaman. Pertama, hadis ini diawalin dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini kita tahu yang namanya rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini Nabi cuma nyebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada 4 rukun iman yang bukan tidak disebut tetapi mencakup seluruhnya. Pada saat Nabi ngomong man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, hakikatnya 4 rukun iman itu termasuk dari rukun iman yang pertama dan yang kedua. Iman kita ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama iman meyakinkan Allah. Iman meyakinin Allah, hakikat Allah. Dan yang terakhir, kita beriman dengan hari akhir. Seluruh kita ini, seluruh kita bakal mati. Dan kita bakal bertemu dengan hari akhirat. Ini barusan tahun baru Pak, barusan tahun baru. Jadi kita introspeksi. Kalau minggu kemarin pembahasan kita introspeksi dengan kondisi alam dan bencana-bencana yang ada ini. Maka kita coba membahas tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Aku ulangin Bapak Ibu sekalian, untuk mantepkan iman kita. Pertama, ngapo Tuhan kita, Tuhan umat Islam, Tuhan orang-orang yang beriman itu disebut, dibaca dengan kalimat Allah. Bapak Ibu sekalian, ngapa dibaca dengan Allah? Kalau Bapak Ibu yang umurnya 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, belajar Al-Quran dengan metode
Baghdadi. Kalau bahasa wong kampung turutan. Coba kita ejo lagi Pak. Huruf Allah itu coba ejo. Alif, lam, sabdu di atas al, lam di atas la, hadapan hu. Bacaannya apa dia? Allahu. Alif, lam, sabdu di atas al, lam di atas la, hadapan hu al. Kita ngomong Allahu. Kita kan maconya umat Islam kan Allahu. Kita lupa Pak, ya. Kalimat tauhid itu kalimat penafian. La ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan kecuali Tuhan yang namanya Allah. Maka penyebutan nama Tuhan kita itu dibedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain, Pak. Tuhan banyak Bapak sekalian, Tuhan banyak. Ya. Yang ngakuin Tuhan itu banyak. Tidak usah susah-susah. Zaman lagi hebohnya, viralnya batu cincin, berapa banyak yang bertuhan dengan batu cincin? Ya. Sederhana Pak, batu cincin. Bertuhan dengan batu cincin. Pokoknya pagi, siang, malam, ngurusin batu siko itulah. Ya. Sudah dibelah dua, ada yang belum dibelah Pak, masih onggokannya, diawasin sana sini, cak bertuhan dengan batu cincin. Itu Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Tuhan yang namanya Allah. Kedua, lapas Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, lapas Allah. Ini ada kan lapas Allah. Coba kita jengok Bapak Ibu sekalian. Aku pengen nunjuk tahu sikok-sikoknya namo di muka bumi ini. Yang tetap eksis. Walaupun dipretelin sikok-sikok, itulah Tuhan kita. Allah. Ya. Alif, lam, ha. Itu kita bisa baca. Tidak katik baris baik itu kita bisa baca. Sudah ada alif, lam, ha. Kita baca Allah. Kita makhluk di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, makhluk di muka bumi ini punya nama galo-galo. Punya nama galo-galo. Nabi Adam itu salah satu mukjizatnya wa'allamal adamal asma. Aku ajarin kepada Nabi Adam itu nama-nama setiap makhluk di muka bumi ini. Oh ini meja namanya. Oh ini handphone namanya. Oh ini kitab namanya. Oh ini kacamata namanya. Ini peci, ini gamis, ini manusia yang namanya Sulaiman. Nah Bapak Ibu sekalian, seluruh nama di muka bumi ini, seluruh nama di muka bumi ini, itu Bapak Ibu sekalian, jangankan mati Pak, jangankan mati. Masih hidup tapi namanya sudah tidak bagus lagi, sudah ada eksis Pak. Nama aku Sulaiman. Ya. Sulaiman dalam bahasa Arab sin, lam, ya, mim, alif, nun. Sulaiman. Ya, pretelin Pak. Pretelin. Hapus huruf sin, Laiman. Hapus huruf lam. Yaman, Yuman, Yiman. Hapus huruf ya, Man. Hapus huruf mim, an, in, un. Hapus huruf alif, nun. Sudah hilang Pak? Sudah hilang. Silakan Bapak Ibu makin nama Bapak Ibu tulis. Dan pretelin siko-siko. Bambang.
mim, ba, alif, rin. Bambang, nun, rin. Coba kita hapus Pak huruf depannya. Huruf ba. Bang. Embang, tinggal embang. Hapus huruf mim, bang. Hapus huruf ba lagi, tinggal ang. Hapus huruf alifnya, tinggal eng. Sudah hilang galau Pak. Dan coba Bapak hari ini, detik ini Bapak sekalian, lapas Allah Tuhan kita. Alif, lam, lam, ha. Ya. Kalau di sini ada Allah, lapas Allah, lafzul jalalah. Coba Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak jingo alif, lam, lam, ha. Bacaannya Allah. Pak hapus huruf alif. Bacaannya lillah. Siapa itu lillah? Allah. Ada di dalam Al-Quran? Ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah. Sekarang hapus huruf lam yang pertama. Tinggal lahu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siapa itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah. Sekarang tinggal lam dan ha. Lahu, laha. Sekarang Bapak Ibu sekalian, hapus huruf lam yang terakhir. Tinggal ha. La ta'khudhuhu. Siapa hu itu? Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi kemudian menyatakan dalam hadis ini, la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Banyak kan hadis-hadis yang menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau diam. Hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu bawa'iqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangga dekatnya. Hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan memuliakan tamu-tamunya. Semuanya diawali dengan kalimat man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nabi tidak ngomong man kana yu'minu billah wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wal qadri syarruhu wa khairuhu wa syarruhu. Tidak. Tapi Nabi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Cuman dua Pak. 4 tidak disebut Nabi. Hakikatnya Nabi itu mesenkan dengan kita. Pertama, kalian itu harus tetap ingat dengan Allah sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Kenapa dia? Cuman Allah Bapak Ibu sekalian yang maha segalanya. Allah Tuhan kita itu maha kasih sayang dengan kita. Ya. Hakikatnya Bapak Ibu sekalian bagi kita manusia ini musibah. Contoh, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat sedang mendapatkan musibah. Hakikat manusia itu bacanya musibah. Tapi yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana ayat Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan pasti. Sekali lagi, ayat itu tidak digandeng dengan wa. Inna ma'al usri yusra. Tidak digandeng dengan wa. Langsung. Maka
pada saat kita dapat kesusahan, pasti di saat itu kita akan dapat kemudahan. Pada saat kita mendapat musibah, pasti Allah sudah mempersiapkan untuk kita hal yang bagus. Sederhana Bapak Ibu sekalian, sederhana. Aku gambarkan biar kita melek galo-galo. Aku melek, Bapak Ibu melek galo-galo. Sederhana Pak. Aku pernah kehilangan sendal. Bagus Pak sendal itu. Terus terang aku ngomong bagus. Berkali-kali di majelis ini aku sering sebutkan. Aku dulu kehilangan sendal, baru beli. Karena aku nih wongnya Pak, jangan kan kalau make sendal kulit, kita kan kalau galak ngambil wudhu basah kan, tidak lemak kan perasaannya. Nah karena ini nak masuk bulan Ramadan, kebenaran bini aku nak belanja, aku titip dengan bini aku, Umi tolong belikan Abi sendal. Sendal itu plastik, cuman lemak di jingo. Lemak di jingo. Bukannya sendal plastik laju sendal Jepang itu pokoknya kejingoannya agak lemak. Dibeli kenapa? Alhamdulillah. Pas bulan puasa dipakai, baru seminggu Pak, baru seminggu dipakai, hilang. Aku kebenaran hilang sendal itu. Seneng nian Pak. Taulah dewek Bapak Ibu sekalian kan, kalau baru pakai sendal seminggu pugik nian Pak. Ini seminggu Pak, baru seminggu. Belum sempat 10 hari Pak puasa, hilang. Pengurus masjid Pak, waktu aku kehilangan sendal di masjid dia, itu bingsal Pak. Ya aku sudah, Ustadz katanya, pakai dulu Ustadz sendal ini Ustadz. Ya aku pakailah sendal bowling mereka Pak. Pakai. Awal hilang itu ada agak kesel dikit Pak. Cuman sudah hilang, cak mana? Ada pakai. Dan waktu itu, aku sudah tidak mikir apa-apa, sudah hilang. Pas jadwal kedua di masjid yang itu, tidak tahunya pengurus masjid ini Pak, kalau Basong Palembang itu, dicarinya nian, tegun dia. Dicarinya nian. Pas sudah selesai di jadwal kedua, Ustadz, izin Ustadz, kamilah sudah cari sendal Ustadz itu. Yang di CCTV juga sudah kami jingok. Kaknya Ustadz, yang ngembek sendal Ustadz itu budak luar Ustadz. Kalau jemaah kami inilah rasanya dia malikkan Ustadz. Barangkali dia terpakai ya pecah mano. Ini Ustadz caknya yang malingnya ini buang luar. Ya sudah aja aku udah ngapa-ngapa. Selesai Pak. Aku ke mobil jemaah ini tadi ngulungkan duit. Ustadz ini Ustadz katanya. Maaf Ustadz, ini untuk ganti sendal Ustadz. Nah jago, diganti jago. Nah jadi sendal kamu itu cak mana yang aku pakai ini? Biarlah Ustadz katanya. Aku pakai Pak, biarlah. Minta maaf Pak, sendal yang aku beli itu harganya 175.000. Tidak mahal Pak. Pas ku buka, sampai anak aku ngomong, apa bi? Diganti oleh jemaah. Iseng Pak, di pucuk mobil dulu aku buka. Pas ku buka 500.000. Anak aku sambil main ngomong, lah bi katanya 500.000. Iya, sudah habis mayang situ lagi be. Apa? Hilang, biarlah bu. Hilang yang si kok ini dapat sepatu abi. Itu Bapak Ibu sekalian. Artinya apa dia? Sesuatu yang hilang, kita tidak tahu di belakang itu Allah punya rencana yang sangat baik. Termasuk minta maaf Bapak Ibu sekalian. Di pojok dunia ini, apapun yang hilang, awalnya Pak, kita sedih luar biasa, merasa kehilangan betul, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 40 hari, selwa. Minta maaf Pak, pasti ada gentinya yang baru, dan yang baru itu
lebih bagus. Allah Subhanahu wa taala punya rencana. Aku nak ngenjuk tahu, ada yang meninggal bininya nangis. Meninggal bininya nangis, Pak. Meninggal bininya nangis. Ocak. Tak ada bisa lagi. Tak tahunya belum 40 hari. Belum 40 hari lah berbini lagi. Lebih muda pula. Artinya ini Bapak Ibu sekalian, sampai hal yang seperti itu. Cuman jangan berdoa, Pak. Jangan berdoa, ya Allah matikan aku, tak boleh, haram. Artinya apa dia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Hadis ini sekali lagi, hadis yang menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Allah dan hari akhir. Ngingetkan kita umat Islam. Ngingetkan kita umat manusia. Kita ini bergantung, sangat bergantung kepada Allah. Sangat bergantung. Hidup kita bergantung dengan Allah, mati kita bergantung dengan Allah. Musibah, Pak. Awalnya musibah. Berat-berat. Tapi yakin, Pak, di balik semua itu ada skenario Allah yang paling hebat. Yang paling hebat. Sekali lagi aku ceritakan, tadi aku kehilangan sendal. Aku pernah, Pak, kehilangan motor, Pak. Kehilangan motor. Motor itu dipaling pas di rumah aku. Hilang luar biasa, Pak. Anak aku itu baru bisa motor, Pak. Jadi baru keliling komplek baik. Hilangan. Woi, Pak, anak aku itu gegem luar biasa. Kan kita berpikir, ya Allah, maka ada ganti. Kalau ada ganti. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya Allah ganti. Kalau tidak kate motor itu hilang, rasanya sampai mainnya lagi maki motor itu terus aku. Dan akhirnya barangkali banyak lanorongnya daripada nuduhin motor itu. Kenapa? Lah tua, Pak. 20 tahun yang lalu motor itu, Pak, ripu. Ini jadi apa dia? Itulah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Dan semua kita ini bakal balik kepada Allah. Dan pada saat kita balik, kita bakal semuanya bertemu dengan akhirat. Wallahu alam, kita cak mano kondisi di akhirat kage. Apakah kita orang yang lulus atau kita yang tidak lulus, gagal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dari hadis ini baru kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yang kita bahas. Maka jangan berlari dari Allah, jangan tinggalkan Allah. Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Tuhan yang namanya Allah. Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, karena banyak Tuhan di muka bumi ini, di alam semesta ini banyak Allah. Maka umat Islam harus dibedakan. Salah satu di antaranya pelapasan lapas Tuhan kita, Allah. Tadi, Pak, kalau Bapak belajar Al-Quran, metode turutan atau metode Baghdadi, bacaannya apa dia? Allah. Alif lam sabdu di atas al, la di atas la, hadapanhu Allahu. Tapi Allah pengen nunjuk tahu tidak ada Tuhan selain Tuhan yang namanya Allah. La ilaha illa Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak jangan anggap enteng, Pak. Pelapasan Allah itu jangan anggap enteng. Tidak semua orang bisa melapaskan Allah, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua. Orang Timur Tengah Bapak Ibu sekalian, mereka tidak semuanya melapaskan Allah itu sempurna. Allah agak medok.
Ada yang Allah, Allah. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, pelapasannya itu memang dikhususkan. Tuhan kita pelapasannya dikhususkan. Allah. Allah. Tidak semua orang bisa melapaskannya. Berapa banyak kau tidak percaya Pak? Coba jingok, ya, uang-uang yang kalau ngenjuk salam dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bukannya tullahi tapi warahmatullahi. Warahmatullah. Dan bukan di Indonesia baik Bapak Ibu sekalian. Timur Tengah yang atau kita tadi mereka bahasanya bahasa Arab, pada saat melapaskan huruf Allah itu ada yang cadel. Artinya apa dia? Itulah kekhususan dari Tuhan kita. Pelapasannya khusus, penulisannya juga khusus. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu galak dengar qari baca, ya, dia musabaqah, maka pertama kali Bapak Ibu sekalian yang didengar, oleh karena itu ada hakim yang dia khusus Pak, Dewan Hakim, dia duduk di depannya itu ada layar, pakai headset, dia dengar Pak. Layar itu nak nyingok, ya, apakah qari ini memang mengeluarkan hukum huruf-huruf itu. Oleh karena itu aku pernah ngomong, kalau maco Al-Quran jangan maco dalam hati, keluarkan hurufnya. Kalau maco dalam hati minta maaf Bapak sekalian. Bapak bisa 3 juz 2 jam, 2 jam bisa 3 juz. Kenapa? Nah, maco dalam hati Pak. Tidak kedengaran, mulut juga tidak ada ini, dan hati kita bela tidak tahu kita salah maco. Tapi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Apa maknanya? Keluarkan hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Keluarkan nian. Mulut ini keluar. Pada saat dia doma, moncongkan Pak mulutnya. Pada saat dia garis bawah, kasroh, i. Pada saat fathah, naikkan, keluarkan nian. Oleh karena itu, Dewan Hakim nyingok Pak. Dijingoknya, qari yang maco itu. Kalau dia maco memang benar-benar huruf itu dikeluarkan hukumnya, Pak, sempurna biasanya. Wama, Pak, naik galau-galau, wama, jingoan Pak. Begitu juga pada saat qari itu melapaskan lapas Allah. Cak mano sempurna dak? Tebel dia melapaskan Allah itu sempurna tidak? Kalau Bismillah, seharusnya Bismillah, dibacanya Bismillah. Pak sudah Pak selesai. Tingkat kelurahan bela kalah itu Pak. Minta maaf. Apa itu? Karena dari situlah. Cak itu juga Bapak Ibu sekalian, kalau kaligrafer, aku ngomong, kalau kaligrafer itu apa Bapak Ibu sekalian? Baik tilawah atau khotot kaligrafi, makronya selalu ada lapas Allah. Cak mano penulis kaligrafi ini menulis lapas Allah? Sempurnakah dia menulis lapas Allah itu? Ada aturan, kejingungan Pak. Maaf, kalau aku ini kan jahat-jahat cak ini kan galak juga dipinta jadi juri kaligrafi kalau MTQ. Jadi aku kalau nyingok peserta itu pada saat dia tarian nulis lapas Allahnya bela tidak sempurna, selesai Pak, tidak usah dijingok lagi. Kenapa? Nulis Allahnya be, alifnya bae itu sudah tidak bagus, sudah. Dan terbukti
Begitu juga lapas Allah, posisi Allah itu dia pas, ditaruhnya di pucuk, bukannya di bawah. Walaupun bertumpuk, dia bisa manteskan duduknya di pucuk, bukannya di bawah. Maka itu yang lebih unggul Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau dia melapaskan dalam bentuk lapasnya, kalau dia melapaskan Allah bagus, sempurna, insya Allah ini qori juga akan bagus. Itu juga kalau dia nulis kaligrafi, penulis kaligrafi sempurna menulis lapas Allah, maka dia akan sempurna juga menulis huruf-huruf yang lain. Inilah hebatnya Bapak Ibu sekalian, lapas Allah. Baru lapasnya Bapak, belum Allahnya Pak. Lapas Allah sempurna, maka sempurna juga. Karena memang Allah adalah zat yang maha sempurna. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dalam hadis ini Nabi ngomong apa dia? Fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Ya. Nah, ini kalau bahasa kiasnya, kias yang sempurna Pak. Ya. Lebih baik diam atau berkata baik atau diam. Kias yang tidak sempurna, kaget Pak. 2 bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu ada hadis yang didewa-dewakan oleh wong yang males. Naumus shaim ibadah. Ya. Rawahu Tirmidzi. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, itu kiasnya tidak seimbang. Daripada ngomongin wong, lemaklah tidur. Daripada nyingo wong yang berbuat jahat, lemaklah tidur. Daripada dengar omongan wong yang tidak benar, lemaklah tidur. Pak, itu salah, kias yang salah. Kias yang benar, daripada tidur, lemak baca Quran. Daripada tidur, lemak dengar wong maca Quran, atau lemak dengar wong ceramah. Daripada tidur, ya, lemak kita zikir. Nah, ini kias yang tepat. Kalau kias yang tidak tepat itu tadi, daripada tidur, mata nyinguk macam-macam. Macam-macam itu macam-macam apa? Coba macam-macam yang baik. Maka mata itu tidak ada sia-sia. Ya, buka Al-Quran, baca Al-Quran, Pak. Aku ingetin Bapak Ibu sekalian, ya. Kita introspeksi untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada Bapak Ibu hadir di Wong Maco Yasin, sering kan? Dibagikan kitab Yasin. Dibaca dak kitab Yasin itu? Ada bayi yang tidak dimbeknya Pak. Kalau di kampung-kampung itu langsung Wong bagikan kitab Yasin, langsung cek ini pula. Atau ada yang didudukkan pas maca Yasin tidak dibuka. Tidak dibuka. Padahal Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jujur, ya, aku pernah ningok, ya, almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafidh. Ya, beliau imam besar Masjid Agung Pak. Hafidhul Quran. Hafidhul Quran. Dia Bapak Ibu sekalian, beliau kalau dinjuk kitab Yasin, dimbeknya Pak. Kedua, waktu maca Yasin, dibukanya Pak. Dibukanya. Maca nian Pak. Nah. Kalau sudah hafal Quran, berarti hafal Yasin. Aku nyingok di sebelahnya, oh ini takoan.
Awak dia udah hafal Quran, kitab Yasin ditolaknya, maco Yasin, oh still dari apa tuh dari bukanya Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Allah, takoan nian mamang siko ini. Padahal di sampingnya almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz itu maco Yasin dibukanya Pak, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, dibaliknya Pak. Kenapa? Itu beliau itu dapat pahala dua Pak, pahala melapaskan, kedua pahala mato nyingok Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian, introspeksi. Bapak Ibu pernah ndak cek itu? Aku pernah jawabannya. Aku pernah. Dinjo oleh wong sebelum aku nyingok almarhum Kiai Nawawi Denci, sombong aku nih Pak. Dinjo oleh wong Yasin, karena nyingok wong sebelah ini. Cek ini pula. Dijadikan Allah sama-sama satu majlis dengan almarhum Kiai Nawawi. Almarhum Kiai Nawawi yang hafal Quran, dimbeknya Pak Yasin tadi. Nyingok Kiai Nawawi mbek ulo. Pas maco Yasin, Kiai Nawawi muka nian almarhum. Allahu Akbar. Pak, lagi melok pula Pak, aku malu hati. Ya Allah, alangkah sombongnya aku dulu itu. Akhirnya apa dia? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Kenapa itu tadi? Padahal jelas-jelas Pak, wong ngundang kita untuk berbuat baik, beramal baik. Maka kepalangan beramal baik, beramallah baik gitu. Baik kitab Yasinnya baca siko-siko. Jadi apa dia? Mulut kita dapat pahala melapaskannya, mata kita nyingok tadi dapat pahala juga. Mata kita tadi nyingok tulisan baik, bukan tulisan tidak baik. Mulut kita mengucapkan kalimat yang baik. Ini Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, dan semoga dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Wabil khusus Bapak Ibu sekalian, semoga Allah angkat semua bala-bala yang ada untuk kita. Sekali lagi, semoga Allah angkat semua bala ini. Jangan sampai kita aso atau Palembang, jadi kita tadi masih jauh Aceh. Pak, ingat Pak, sebelah kanan kita ini Sungai Musi Pak. Bagi Allah dengar Pak, dinaik kenyong selesai Pak gitu. Hadanallah ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ar-Rahman. Ihdinas siratal ladzina Allahumma bihaqqil Fatiha, siril Fatiha, karamatil Fatiha, mu'jizatil Fatiha. Allahumma ja'al awala yawmina hadha salaha wa awsatuha falaha wa akhiraha najaha bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.